Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, seperti biasa sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1107, bagaimana Anda menjelaskannya? Ji-Fei sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati Liu Ming atau reaksinya. Sebaliknya, dia mengangkat alisnya dan menatap hakim lainnya. Para juri lainnya langsung tersenyum dan menatap Ji-Fei dengan mata menjilat. Karena mereka tahu betul bisnis mereka sendiri, dan mereka juga sangat jelas bahwa mereka tidak bersih. Terutama dalam pemilihan ini, tidak seorang pun akan melewatkan kesempatan untuk menukar kekuasaan dengan seks. Pada saat ini mereka sudah takut pada Ji-Fei, benar-benar takut. Jika Ji-Fei dapat menemukan video Liu Ming dengan seorang wanita, itu mungkin suatu kebetulan. Tetapi sekarang dia dapat menemukan video Liu Ming dengan begitu banyak wanita, hal itu bukan lagi suatu kebetulan. Ji-Fei menakutkan, ini adalah perasaan terdalam bagi mereka. Ji-Fei tidak berbicara, tetapi melihat ke arah orang-orang berseragam di tempat kejadian. Mereka baru saja menanggalkan pakaian saudara perempuan saya, yang merupakan cedera pribadi, dan mereka menyebut saudara perempuan saya Jalang, yang merupakan penghinaan terhadap kepribadiannya. Saya sekarang mengajukan gugatan hukum dan menuntut agar mereka dihukum berat. Dengan senyum di wajahnya dan tanpa kemarahan, dia membuat semua orang merasakan tekanan. Bahkan jika kita memanggilnya pelacur, apa bedanya? Itu bukan kejahatan berat. Beberapa wanita berteriak marah secara serempak. Mereka sangat terkejut dengan perubahan haluan Ji-Fei, tetapi mereka tidak takut karena mereka tidak percaya Ji-Fei tega melakukan apapun kepada mereka. Pan Xiaoyuan dan yang lainnya memikirkan semua yang terjadi di Hotel Ningjiang tadi malam. Bagi mereka, itu adalah mimpi buruk, penderitaan dan penyesalan seumur hidup, dan hati mereka dipenuhi dengan penderitaan dan kebingungan yang tak terhitung banyaknya. Dan semua ini disebabkan oleh Ji-Fei, dan sekarang mereka ingin membalas dendam. Apa yang akan terjadi bahkan jika Ji-Fei mengalahkan Liu Ming? Mereka tidak percaya bahwa Ji-Fei mempunyai pengaruh terhadap mereka. Jika kamu mengakuinya sekarang, kamu masih punya kesempatan untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Jika tidak, kamu akan sangat menyesalinya. Ji-Fei memandang keempat wanita itu dan menasihati mereka dengan kata-kata yang baik. Oh, apakah menurutmu kita akan takut? Itu tidak mungkin. Keempat wanita itu begitu membenci Ji-Fei hingga mereka mencemoohnya. Ji-Fei mengangkat telepon genggamnya lagi. Senyum penuh arti tampak di matanya. Ketika keempat wanita itu melihat ponsel Ji-Fei dan memikirkan apa yang baru saja terjadi, mereka sedikit gugup pada awalnya, tetapi mereka segera tenang. Mereka tidak percaya Ji-Fei bisa memiliki bukti yang memberatkan mereka. Pan Xiaoyuan bahkan mencibir dan menantang. Ayo, klik tombol putar dan biarkan aku mendengar betapa hebatnya rekamanmu. Shen Fangzu terhibur oleh ketenangan Pan Xiaoyuan dan menantang Ji-Fei. Klik tombol putar dan biarkan kami mendengarkannya. Mari kita lihat hal-hal hebat apa yang kamu miliki. Semua orang di tempat kejadian, yang baru saja menyaksikan kemampuan luar biasa Ji-Fei, kini menatap Ji-Fei dengan rasa ingin tahu dan keinginan yang sama di mata mereka, ingin melihat benda apa ini. Ji-Fei tidak mengatakan apa-apa, hanya menekan tombol play dengan lembut. Tuan Sa, kami semua akan menjadi wanitamu mulai sekarang. Tentu saja, jangan khawatir, dengan kamar dagang Ningjiang kami, Anda dapat merasa tenang. Bagaimana Anda membutuhkan kami untuk menemani Anda? Tentu saja semakin banyak semakin baik.
obrolan sengit dan suara-suara intens terdengar di telepon seluler, dan suasana menjadi sunyi senyap lagi. Jalang, siapa Jalang itu? Ada seorang wanita yang baru saja tidur dengan ketua panel juri. Mereka menggunakan aturan tak tertulis untuk maju ke posisi yang lebih tinggi. Sekarang, ada 4 wanita yang menemani satu pria, yang bahkan lebih tercela. Ini melanggar hukum, itu Jalang, Pan Xiaoyuan dan 3 wanita lainnya membeku di tempat, benar-benar tertegun. Patah, beberapa pria berseragam sudah melangkah maju dan memborgol tangan mereka. Apa yang akan kamu lakukan? Pan Xiaoyuan berseru. Pria berseragam itu sudah berteriak ke interkom. Kirim seseorang untuk menangkap Sa Qingzi dari kamar dagang Ningjiang segera. Keempat wanita itu berteriak bersamaan. Wajah mereka menjadi pucat pasi seperti kertas, dan mereka benar-benar tercengang. Awalnya saya berpikir bahwa dengan bantuan Sa Qingzi, saya bisa berubah dari ayam hitam menjadi burung phoenix. Walaupun ada kemunduran dan konflik kemarin, saya masih penuh percaya diri. Aku tidak menyangka Sa Qingzi akan ditangkap sekarang. Tanpa Sa Qingzi, mereka akan hancur. Sekarang mereka tahu mereka salah, tetapi tidak ada kesempatan lagi. Sa Qingzi ada di sini, tiba-tiba seseorang berteriak di tengah kerumunan. Sa Qingzi yang pipinya merah dan bengkak mengira dirinya tidak akan dikenali. Ternyata dikenali secara tidak terduga. Dia ingin melarikan diri, tetapi segera dikepung oleh orang banyak. Minggir, minggir cepat, dia mencoba mengom, tetapi tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Jangan bergerak, polisi datang dan memborgol pergelangan tangannya, dan dia tertangkap seperti itu. Sa Qingzi dibawa ke panggung bersama Pan Xiaoyuan dan 4 wanita lainnya. Ketika Sa Qingzi melihat Ji Fei, wajahnya penuh kemarahan. Jika bukan karena Ji Fei, hasilnya tidak akan seperti ini. Ji Fei bersikap sangat tenang dan acuh tak acuh, menatap Pan Xiaoyuan dan ke-4 wanita lainnya. Ingat, kami akan tetap meminta pertanggungjawabanmu atas fitnah dan penghinaan yang telah kau buat terhadap adikku Hu Sueyao. Aku harap kalian bisa memberikan bukti. Ke-4 wanita itu, yang sudah putus asa setelah melihat Sa Qingzi ditangkap, merasa seperti telah jatuh ke dalam jurang ketika mendengar kata-kata Ji Fei lagi. Mereka berada dalam keputusasaan yang tak terlukiskan. Pan Xiaoyuan segera menggelengkan kepalanya. Maafkan aku, Hu Sueyao bukan wanita jalang. Kami yang bersalah padanya. Diam, Sa Qingzi tidak menyangka Pan Xiaoyuan akan mengakui kekalahan seperti ini. Kau saja yang diam, aku tidak mau dituduh melakukan kejahatan yang lebih besar, Pan Xiaoyuan berkata, dan menatap Shen Fangzhu. Kalian juga harus cepat mengaku, Sa Qingzi yang menyuruh kami mengatakan ini. Shen Fangzhu dan 2 wanita lainnya memikirkan kekuatan Ji Fei dan kelompok keuangan di belakangnya. Jika mereka menghabiskan seluruh hidup di penjara, itu akan mudah. Mereka semua takut. Sa Qingzi menyuruh kami mengatakan ini, dialah yang memerintahkan ini. Shen Fangzhu berteriak. Sa Qingzi merasa seperti hendak meledak marah. Pengkhianatan ini terlalu langsung dan terlalu cepat. Kami jalang, kami sengaja menyiramkan air kotor ke Hu Sueyao dan menuduhnya secara salah karena kami tidak tahan dengan karakternya yang mulia. Kami minta maaf, kami minta maaf. 2 wanita yang tersisa meminta maaf dan membersihkan nama Hu Sueyao. Hu Sueyao berdiri di sana pada saat ini. Matanya penuh air mata dan hatinya dipenuhi dengan kerumitan yang tak terbatas. Adapun Ji Fei, dia tidak lagi memiliki kata-kata untuk menggambarkan rasa terima kasih dan emosi di hatinya. Pada saat-saat kritis,
Ji-Fei selalu mampu membantunya menyelesaikan segalanya. Ji-Fei menatapnya dengan kelembutan dan semangat. Polisi telah melepas borgolnya, dan bahkan sorot matanya saat menatap Ji-Fei penuh dengan permintaan maaf. Ji-Fei sudah menarik kembali pandangannya dan menatap ke arah para penyelenggara di tempat kejadian, matanya sekali lagi dipenuhi dengan ejekan. Semua penyelenggara duduk tegak dan berusaha terlihat tenang. Namun tak seorang pun benar-benar tenang, bahkan wajah mereka pun dipenuhi kegugupan. Akhirnya tiba giliran mereka, itu semua salahmu. Bagaimana Anda menjelaskannya? Bab 1108, kehendak rakyat tidak dapat dilanggar. Tenang, Alam, tidak ada kemarahan dalam nada bicara Ji-Fei, seolah-olah dia hanya mengobrol tentang masalah keluarga. Oh, apa yang harus kami jelaskan? Kakakmu dituduh secara salah. Itu hanya kesalahpahaman. Kami tidak menyangka akan seperti ini. Setelah sesaat terkejut, semua orang memikirkan status dan kedudukan mereka sendiri, dan menjadi penuh percaya diri, tanpa sedikit pun rasa malu dalam nada bicara mereka. Tampaknya Hu Sueyao telah dirugikan, dan keributan yang disebabkan oleh Pan Xiaoyuan dan yang lainnya merupakan hal-hal yang tidak dapat mereka kendalikan dan tidak relevan bagi mereka. Ji-Fei tidak langsung berbicara. Ketika mereka melihat Ji-Fei tidak mengatakan apa-apa, wajahnya tampak semakin puas dan penuh ketidakpedulian. Orang-orang ini bahkan saling memandang, saling menyemangati dan memotivasi satu sama lain. Apa yang dapat mereka lakukan? Ji-Fei tiba-tiba melihat ke arah orang-orang kota Ningjiang di bawah panggung dan bertanya, apakah kalian semua melihat apa yang baru saja terjadi? Para penyelenggara di panggung bahkan lebih arogan, berpikir bahwa Ji-Fei tidak punya cara untuk menghadapi mereka, jadi mereka beralih melihat orang-orang biasa. Ji-Fei mengabaikannya dan terus berbicara kepada orang-orang di bawah panggung, ini adalah pekerjaan organisasi untuk Anda dalam memilih juru bicara kota Ningjiang, ini adalah penyelenggara Anda dan panitia penyelenggara yang mereka pekerjakan, ini penuh dengan aturan yang tidak tertulis. Berdengung, para pemimpin di lokasi mendengar suara dengungan di telinga mereka. Mereka tidak menyangka Ji-Fei tiba-tiba berubah ke aspek ini. Ji-Fei kemudian menunjuk ke arah anggota panitia penyelenggara di atas panggung dan berkata, lihatlah para juri ini. Tanyakan kepada mereka siapa yang berani berdiri dan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki aturan tersembunyi. Desir, semua orang menoleh pada saat yang sama. Para juri di tempat kejadian semuanya tercengang ketika mereka tiba-tiba ditanyai oleh Ji-Fei seperti ini. Dalam pemilihan juru bicara kota kali ini, mereka telah menggunakan aturan-aturan tersembunyi untuk memengaruhi banyak orang. Meski tidak ada jaminan semua yang disembunyikan oleh aturan tersembunyi itu akan terpilih, setidaknya mereka bisa mendapatkan nilai tinggi dan komentar-komentar hebat, yang menjadi hal yang sangat membanggakan bagi banyak kontestan. Sekarang, Ji-Fei menanyai mereka secara langsung, memikirkan banyaknya video tentang Liu Ming yang baru saja diputar santai oleh Ji-Fei di ponselnya. Mereka semua merasa bersalah dan menundukkan kepala. Tidak seorang pun berani berdiri. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi, mungkin beberapa detik berlalu. Turun dari panggung, kita tidak butuh juru bicara kota Ningjiang. Penyelenggaranya tidak kompeten, jurinya bajingan, dan kontestannya pelacur. Ini aib bagi kota Ningjiang. Kombinasi sampah ini merupakan aib bagi kota Ningjiang. Mereka semua harus dihukum berat, dan warga kota Ningjiang harus diberi penjelasan. Terjadi ledakan dahsyat di tempat kejadian, persis seperti tong bensin yang dinyalakan. Para penyelenggara di panggung sangat tenang dan kalem pada awalnya. Mereka merasa bahwa mereka dapat mengendalikan segalanya dan penuh percaya diri.
Tetapi pada saat ini, mereka semua tercengang. Jika Ji Fei terus menanyai mereka, mereka mungkin punya beberapa penjelasan, dan mereka bahkan bisa mengatakannya dengan sangat bangga. Tapi sekarang tidak mungkin. Kerumunan itu marah, botol minuman, buah-buahan, dan makanan ringan dilemparkan ke atas panggung seperti salju yang beterbangan. Untungnya, saat ini bukan pasar sayur. Kalau tidak, telur busuk dan dedaunan sayuran mungkin akan terbang bersama ke sini. Polisi di tempat kejadian sibuk sekali, sementara para pemimpin dan hakim seperti pengecut, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Awalnya acara ini penuh dengan publisitas dan dipublikasikan secara luas untuk tujuan menarik perhatian. Namun kini hal itu telah menjadi bahan tertawaan dan lelucon. Mereka lebih suka tidak ada publisitas sama sekali. Ji Fei telah membawa Hu Sueyao turun dari panggung. Karena mereka ingin membuat masalah dan tidak punya dasar, Ji Fei akan mengabulkan keinginan mereka. Wu Chengfeng berdiri di sana, merasa sangat marah. Awalnya dia mengira Ji Fei akan menangani masalah ini dengan cara yang sangat marah. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Ji Fei akan membalikkan keadaan dengan begitu mudahnya dan bahkan menjungkir balikan semuanya. Ji Fei tidak marah dan tidak berperilaku kasar, yang tidak diragukan lagi merupakan hal yang paling mengecewakan. Dia tidak hanya kecewa karena gagal menyakiti Cheng Ji Fei, tetapi yang lebih penting, dia telah menyuap banyak hakim dan mendorong mereka untuk melakukan hal itu. Begitu para hakim ini diselidiki, mereka tentu akan mengkhianatinya juga. Pada saat itu, dia akan menyinggung para petinggi di Provinsi Ningjiang dan Kota Ningjiang. Bagaimanapun, insiden ini membawa malu bagi Provinsi Ningjiang dan Kota Ningjiang. Itu benar-benar tak terduga dan di luar kendali. Saya tercengang, saya benar-benar tercengang. Wu Chengfeng, ini semua karena campur tanganmu. Beberapa pemimpin tidak tahan menerima pukulan itu dan mulai berteriak pada Wu Chengfeng. Meskipun mereka tidak makan makanan kemarin, beberapa barang tidak hilang. Mereka telah dirusak oleh Wu Chengfeng. Saya tidak merasakan apa-apa pada saat itu, dan bahkan percaya diri untuk menyerang Ji Fei dan Hu Sueyao. Sekarang mereka semua bodoh, dan masa depanku mungkin hancur. Jadi aku sangat marah. Dan setelah mengalami keterkejutan dan ketakutan, para hakim akhirnya meledak. Kami semua diatur oleh Wu Chengfeng. Wu Chengfeng lah yang meminta kami melakukan ini. Dia berteriak keras ke punggung Ji Fei, menginginkan pengampunan Ji Fei. Ji Fei mengabaikannya dan Wu Chengfeng berdiri di sana, tampak acak-acakan seolah-olah dia telah diterbangkan oleh badai. Apapun yang Anda takutkan, itu akan menjadi kenyataan. Ia kini menjadi sasaran kritik publik. Keluarga Wu keluar dari kota Ningjiang. Terakhir kali keluarga Wu menarik investasi mereka di kota Ningjiang. Itu merupakan penghinaan bagi Ningjiang. Mengapa perusahaan seperti itu masih datang ke kota Ningjiang? Yang kami inginkan adalah grup Li. Mereka adalah teman kami di masa krisis di kota Ningjiang. Orang-orang di tempat kejadian berteriak ke kamera. Wajah Wu Chengfeng berubah muram seperti hati. Tiba-tiba, semua orang menoleh ke arah Ji Fei serentak. Ji Fei adalah seorang pahlawan, dan kami di kota Ningjiang berutang budi pada Ji Fei. Ji Fei adalah pahlawan. Teriak-teriakan itu mulai berirama, menjadi lebih teratur. Memikirkan kontribusi Ji Fei bagi kota Ningjiang, saya berteriak dari lubuk hati saya. Melihat punggung Ji Fei, aku ingin Ji Fei berbalik kembali. Namun Ji Fei tidak menoleh ke belakang. Namun, pada saat ini, Wu Chengfeng berdiri di sana dan menjadi papan latar belakang terbesar bagi pahlawan Ji Fei. Ji Fei dihormati, dicintai, dan disenangi semua orang.
namun ia malah menjadi bahan tertawaan dan ejekan. Yang lebih penting lagi, warga Ningjiang menolak keluarga Wu. Penolakan suatu kota terhadap sebuah keluarga adalah opini publik. Dia tahu bahwa keluarga Wu akan menarik diri sepenuhnya dari kota Ningjiang. Kali ini dia datang ke sini dengan penuh keyakinan. Tetapi pada akhirnya putrinya Wu Beibei terbunuh. Sekarang dia harus pergi karena malu. Dia benar-benar kehilangan putrinya dan uangnya. Orang-orang nampak berdiri di tengah badai yang dahsyat dan tertiup ke sana kemari. Wu Chengfeng, beritahu semua orang di keluarga Wumu bahwa aku, Ji Fei, akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu lain kali. Suara Ji Fei tiba-tiba datang dari kejauhan. Wu Chengfeng, yang sudah sangat tertekan, menjadi marah setelah mendengar ini. Ji Fei, kamu terlalu sombong. Keluarga Wu pasti akan membunuhmu. Ji Fei mengabaikannya. Wu Chengfeng terus berteriak, jika kamu hebat, datang dan pukul aku sekarang, aku. Tidak perlu Ji Fei, kami akan memuaskanmu, ledakan. Dentur, botol-botol itu mengenai Wu Chengfeng, dan suara botol-botol jatuh ke tanah terdengar satu demi satu. Warga kota Ningjiang bertempur demi Ji Fei. Dia awalnya ingin Ji Fei mengambil tindakan dan mengambil kesempatan untuk membiarkan Ji Fei membalas dendam. Bagaimanapun, Ji Fei memang bersalah dalam insiden hari ini. Tetapi tetap saja hal itu akan menyinggung banyak petinggi di provinsi Ningjiang. Hasil kehendak rakyat tidak bisa dilanggar. Bersambung.